Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ukti, hai. Halo. Ya ampun temen SD gue tuh udah gak ketemu lo. Ada Oh, kali ya lu 17 tahun ada loh. ada sih pasti. Kita Gila. SMP dong, kan kita juga sampai 2. Lo bangor ya? Jangan ada yang Iya, iya, males iya. ya. Tapi emang kita gak pernah Soalnya kan gue sekelas. tadinya kan gue SMP-nya itu di High Scope. Terus gue pindah ke Bangor. Oke. Jadi ini ya penonton YouTube-nya Lulu. Jadi gue sama Lulu Lala itu kenal dari SD ya. Lu TK di mana ya? Aku TK Aisyah 9, kita beda deh kayaknya. Oh, beda-beda. Berarti gue sama Lala itu emang beneran dari SD, 6 tahun satu sekolah, lanjut SMP 3 tahun satu sekolah, cuma kita pernah sekelasnya itu cuma di SD aja. Cuma gue lupa sih kelas berapa. Ya, bener ya? Iya benar-benar. Terakhir kita 6, aku inget sih 64. 64. Gue juga 64. Iya, itu sih aku ingat. Oke, boleh dilanjut dengan pertanyaan interviewnya? Sabar, ini pembukanya aja belum loh. Biasanya aku tuh bilang kayak, oke, alhamdulillah kembali lagi di podcast edisi Kesha with Friends 2021. It's okay. Ya, pokoknya intinya kayak pertama-tama makasih banyak udah datang ke sini. Terima kasih ya sudah dibuka dengan percakapan kita yang amat sangat natural. Ya pokoknya aku benar-benar singkat cerita emang ingatnya Laras, kamu ingat ini gak sih ILP? Gila, separuh hidup gue itu gue habiskan dengan les berbahasa Inggris di ILP. Tapi sekarang bahasa Inggris gue biasa aja. Apaan dulu, ya ampun keren banget, parah. Terus masa kamu bener-bener dari kelas 1 lanjut terus kan ya? Aku soalnya sempet kelas 3 kayak pindah ke BBC soalnya. Gue itu kebetulan karena nyokap gue tuh pertama kali masukin les bahasa Inggris di ILP itu dari gue TKB ya. Dari gue TKB. Dan itu kan kecil banget ya. Itulah mengapa waktu gue SD itu gue tuh udah sekelas sama anak-anak yang SMP, SMA gitu. Nah dari 6 tahun tuh gue ILP nonstop. Terus gue kayaknya SMP masih ILP. Terus gue berhenti gara-gara mau UN waktu itu gue fokus di bimbel. Terus gue lanjut SMA les bahasa Inggris untuk English for Academic Writing or apa nggak salah gitu. Pokoknya di LBI, Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia. Dan gue les di LBIU itu sekitar 2 tahunan dengan program yang beda-beda. Ada yang academic writing, terus ada yang for business purpose, kayak gitu-gitu. Ya begitulah ya, kehidupan emang harus belajar gitu. Iya betul. Tapi maksudnya sekarang bahasa Inggris juga sangat amat dibutuhkan kan? Iya dong, sekarang itu pasti. Emang kan kalau misalnya tadi dipikir-pikir les bahasa Inggris dari TKB, terus lo sampai SMP tetap lanjut, SMA lanjut lagi, itu kan masih kayak gila gue bosen sih. Emang pasti ada di titik itu. Lo bosen belajar bahasa yang sama. Cuma itu rasanya emang nanti ketika lo sekarang di dunia kerja sekarang, itu pasti lo ada nilai lebihnya dibanding yang lain gitu. Entah presentation skill lo atau cara menulis lo dalam berkomunikasi bahasa Inggris itu berasa banget sih gitu. Ya itu sih aku ingat kayak ILP pertama kali Lars. Terus yang aku ingat juga kita kayak kontak terakhir tapi literally SMP itu pun kayak ya mungkin SD sih jatuhnya karena SMP kita literally nggak pernah sekelas kan. Nggak pernah ya, kita SMP nggak pernah. Pokoknya gue lihat ya lo main basket aja gitu di lapangan kan. Terus lu pindah ke SMA 1, gue ke SMA 5. Terus gue dengar kabar kayak lu cabut ke Jerman. Gue kayak apa? Temen gue yang udah lama banget gue itu pindah ke Jerman dan itu sekeluarga. Itu sempet kaget sih gue, lu kayak lu ngapain ke Jerman gitu. Sebenarnya kenapa sih lo bisa tiba-tiba ke Jerman lu? By the way, aku SMA-nya nggak di Semansa, aku di Bangkok. Itu yang sekeluarga pindah tuh ke Bangkok. Berarti beda nih ceritanya. Berarti gue sama lo beneran terakhir ketemu tuh SMP ya? Iya benar-benar. Kenapa ya ke Bangkok ya? Ke Bangkok, kalau ke Bangkok ada apa-apa emang dapat kerja di sana ya udah akhirnya statusnya family ke sana semua gitu. Kalau ke Jerman aku literally cuma berdua sama Lala. Iya 3 tahun. Adek lo Dava kan, gue inget namanya lo. Iya benar. Gila. Lo berarti gini, SD, SMP lo di Indonesia, 3 tahun lo di Bangkok SMA, terus lo lanjut dari Bangkok itu sampai sekarang lo di Jerman. Jerman, ya betul. Betul. Berarti cara berpikir lo pasti udah bener-bener yang internasional banget ya? Ya kadang-kadang sih kalau ketemunya orang Indo-Indo lagi kan tetap aja sama ya nggak sih? Berarti lo sekarang di Jermannya di mana? Di Aachen. Aachen. Oke.
ada adik gue lagi kuliah di Berlin. Itu jauh ya? Oh, sama Alif lah berarti deket ya. Ya jauh sih kalau dari Sama siapa? Alif Raca. Tahu nggak sih? Siapa ya? Gue Dia kayak namanya asing gitu, kayak Alif Raca. Iya. Gue inget. Dia anak PB juga ya, benar-benar. Iya, itu. Dia di Berlin. Gila. Iya. Oh, kamu punya adik? Adik sepupu gue. Oh, ada sepupu. Sorry. Oh. Dia lagi kuliah musik gitu di Jerman. Wow, oke. Falsian. Oke, kita lanjut ini. Silahkan Laras untuk memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Aduh, gue tuh sama orang. Oke, halo teman-temannya Lulu dan Lala. Perkenalkan, nama aku Laras Amelia Andito. Aku 23 tahun. Sekarang aku kebetulan bekerja di salah satu media yang teman-teman mungkin tahu juga, gue sebutin yang kali ya. Gue sekarang kerja di kompas.com. Gue bekerja sebagai social media specialist. Dan saat ini kehidupan gue lancar-lancar aja, senang-senang aja. Terus ya itu lo lagi mencari hobi baru biar di pandemi ini gue nggak menghilangkan kreativitas gitu. Paham. Ini kerja WFH, cuma kadang-kadang gue kalau misalnya ada liputan sosmed gue tetap ikut ke lapangan gitu. Biasanya kalau orang introduction tuh apa aja ya yang disebutin ya? Aku sih nyatetnya kayak nama, domisili, Oke, nama gue Laras, umur di Depok, umur 23 tahun. Udah semua sih. Di Jakarta, hobi gue menyanyi, ketemu orang, ngobrol-ngobrol sama orang baru, dan traveling. Itu sih. Ya, siap. Traveling paling jauh kemana? Aduh, jangan ditanya itu dong. Gue tuh hobi doang. Cuma duit gue tuh kayak kadang-kadang gak mendukung itu. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Cuma gue traveling. Sebenarnya di tahun 2020 ini, 2020 kemarin itu, pingin banget ke Labuan Bajo. Gue masih pengen keliling Indonesia sih ya. Iya. Cuma karena pandemi ini akhirnya semuanya tertunda gitu. Pengen ke Indonesia Timur gitu. Kalau nyusul Lulu masih, nabungnya harus 15 tahun lah. Enggak lah. Ini aku belum tahu, Laras tuh kuliah di mana? Kalau boleh tahu, jurusan apa? Aku kuliahnya di Politeknik Negeri Jakarta. Jadi dulu itu dia bagian dari Politeknik UI. Cuma dia memisahkan diri di tahun keberapa gitu. Akhirnya sekarang dia berdiri sendiri. Namanya jadi Politeknik Negeri Jakarta. Dan aku kuliahnya jurusan Business and Event Management gitu. Oh, berarti pas banget ya sama kerjaan? Kan sekarang gue sosmed ya. Jadi ya dulu masih ada sangkut pautnya sih. Kalau kuliah itu kadang masih suka ngerjain sosmed buat event-event kampus. Cuma kalau sekarang lingkupnya lebih besar dan tanggung jawabnya tentu saja lebih besar karena itu media yang termasuk media besar di Indonesia. Iya, benar. Ya, dan ya gitulah, kayak berhubungan dengan banyak orang penting juga gitu. Siap. Sukses selalu, Laras. Ya dong. Lo kuliah di mana ya lu ya? Kuliah di FH Aachen di sini di Jerman. FH Aachen jurusannya IT. Oh, itu daerah-daerah Jaktim situ ya? Sama gue ya nggak sering kesana aja. Ya. Paham. Tahu lah sih daerah-daerah Jaktim sana dikit. Lanjut. Ya, siap. Ini aku mau ngebahas waktu kita dulu sekolah, waktu kita masa sekolah. Kesan pertama ngelihat Lulu Lala seperti apa? Kesan pertama ngelihat Lulu Lala ya. Pasti lo udah pernah denger jawaban ini juga sih, yang jelas semua orang pasti kayak all eyes on you, pasti kan ada anak kembar nih masuk kelas ini gitu kan. Terus mukanya mirip banget lagi, lo kan sama Lala mirip banget kan. Terus tingginya juga hampir sama. Terus ya gue 6 tahun sama lo yang kayak sebenarnya biasa aja sih, kita nggak pernah yang kayak sedekat itu ya lu, cuma emang karena kita sekolah jadi ya kita sering ketemu aja. Kalau misalnya lagi duduk deket mungkin ngobrol. Waktu itu kan karena nyokap lo sama nyokap gue kenal juga kan, jadi kita sering ngobrol juga dan sering ketemu juga sih lo. Kita kayak sering ketemu, tiba-tiba ke Carrefour gue ketemu Lulu, terus gue lagi beli makanan apa ketemu Lulu gitu. Gue sih ingetnya gitu ya. Siap. Terus yang salah satu gue inget dari lo adalah, jadi ya teman-teman, waktu lu masih di Indonesia, itu kan kita sekolah SD itu di daerah namanya Raden Saleh. Iya. Di Raden Saleh itu ada tempat makanan di dalam Gria Depok Asri,
itu ada kayak food court gitu, dan itu jualan es doger, batagor, soto, gado-gado, dan lainnya. Nah, kalau misalnya gue lagi beli batagor dan es doger, gue inget banget, gue tuh sering banget ketemu Lulu satu keluarga lagi makan di situ. Kayak, gue tuh lebih dari 3 kali ketemu Lulu di sana, berarti selera makan kita ada samanya gitu loh. Itu sih sebenarnya yang paling gue inget dari Lulu dan Lala adalah, gue sama dia sering banget ketemu kalau misalnya lagi beli makanan gitu. Kalau aku sih selalu inget dari Laras adalah potongan rambutnya. Aku inget banget waktu itu kamu tuh bob gitu kan. Itu kayak, wah itu kayak sangat amat zamannya. Pendek gitu ya. Terus dengan Bener. rok pendek gue gitu, rok gue Oh paling pendek iya. loh. Gue sampai ditegur kepala sekolah, lo bayangin aja anak SD ditegur kepala sekolah gara-gara roknya kependekan. Kayak, ih gila, ya ampun, gue kalau misalnya mikir-mikir, gue dulu kenapa sih ganjen banget gitu. Aneh sih. Terus kita ini, kamu pas kita terakhir kontakan kan kamu baru ingat kalau kita pernah jualan stiker. Asli, gila. Ya, ada lagi nih ya yang gue ingat dari Lulu. Jadi karena kamar gue yang super duper banyak barang, bukan berantakan ya, banyak barang. One day waktu gue lagi beres-beres itu, gue menemukan ada setumpuk stiker dengan uang 56.000 gitu. Wow. Nah terus ada catatannya di situ, jualan Laras, Lulu Lala, dan Arin ada kan, temen SD kita Arin. Terus gue kayak, hah gila, gue sempet jualan stiker sama Lulu Lala sama Arin, duitnya ada di gue semua. Dan itu udah tersimpan kayak berbelas-belas tahun gitu, duitnya masih di situ. Ya udah akhirnya gue kontakin lu melalui Instagram kan, lo inget gak sih kita pernah jualan gini-gini, duitnya masih ada di gue minta maaf kan, baiknya gue apain nih gitu. Akhirnya itu gue kasih ke mana ya lu? Kayak gue nitip bokap gue deh buat naroin ke kotak amal masjid gitu. Ya udahlah ya. Iya iyalah, ya ampun udah lama banget. Iya gitu. Tapi aku literally sebenarnya sebelum kamu kontak aku nggak tahu kenapa emang masih ingat aja gitu, masa pernah gitu kan? Ya masa nggak ingat selalu tiap saat gitu, kayak kapan-kapan gitu emang ingat gitu. Kalau gue sih udah blank banget lah, gue kaget banget sih menemukan. Gue menganggap itu adalah sebuah harta karun ya, harta untuk menyambung silaturahmi bahwa duit kita sebenarnya harusnya dibagi, cuma itu ada di kamar gue selama berbelas-belas tahun gitu. Gue minta maaf ya Lulu Lala dan Arin. Enggak lah tuh. Gue. Gue juga anak SD. Podcast lu? Apa Lala. Atau Lala tuh shy cat gitu apa gimana? Kurang lebih sih ya. Oh gitu ya. Oke lah. Karena dia belum mau sih, tapi mungkin suatu saat muncul di podcastnya siapa gitu. Iya. Oke. Benar. Terus sama satu lagi yang paling aku ingat, kamu tuh pasti selalu dijemput sama kamu dengan EPV merah. Itu bener banget. Ciri khas banget tau. Lo tuh kenal gue sampai SMP ya. Cuma itu berlangsung sampai gue kerja sekarang loh. Kayak nyokap gue tuh masih nganterin gue. Apalagi sekarang corona, gue kemana-mana beneran dianterin kemanapun. Cuma yang mobil aja yang udah ganti. Ya kalau dulu APV, sekarang gue Lamborghini. Bukan ya Allah, nggak boleh sombong Ukti. Nggak, pokoknya gue emang diantar sama nyokap gue terus ke sekolah, SMP, SMA, ke kampus, dan les dan hangout. Nah, semuanya. Belum corona ya gue sering juga sih naik kereta, naik Transjakarta. Cuma lebih banyak diantar sama nyokap gue gitu. Pasti pada nanya ya, kenapa sih lo umur segitu nggak bikin SIM gitu? Ya gue rencananya bikin SIM nih di umur 23. Makan corona. Alasan. Iya, paham. Gue masih magernya bikin SIM sih sebenarnya. Ya. Gitu. Seru, keren sih. Iya, misalnya itu aku lumayan salut sih, maksudnya juga kan jarang gitu orang tua yang mau nganterin gitu-gitu nggak sih? Iya, doain aja lo nyokap gue panjang umurnya biar nganterin gue mulu. Ya usaha juga dong bikin SIM. Iya, gue bikin SIM, serius gue bikin SIM. Sumpah nih, sebelum Maret bikin SIM. Insyaallah. Iya. Terus ini, pertanyaan terakhir. Apa harapan dan rencana Laras ke depan? Harapan dan rencana gue ya, pertama sebenarnya gue kan orangnya ya jalanin aja dulu gitu. Kalau misalnya ada menemukan kesempatan, baru gue berusaha total di situ. Dan ada juga orang yang bilang kalau misalnya lo punya rencana itu lebih baik lo nggak kasih tahu ke orang, karena kalau misalnya gagal itu lo bakal malu. Nah gue percaya itu sih. Cuma
Gak apa, sharing dikit aja. Rencana gue adalah terdekat ya gue pingin kerja dulu nih di kantor yang emang stabil kayak sekarang. Ya belajar banyak. Pasti gue sih yakin di kantor sekarang gue pasti akan belajar banyak, bertemu dengan orang-orang baru, saling bertukar pikiran gitu. Dan harapannya adalah mungkin 1 tahun dari sekarang, pasti di Januari ya, berarti Januari pokoknya di tahun 2022 adalah gue pingin melanjutkan studi S2 di jurusan yang masih berkaitan dengan jurusan kuliah gue. Karena jurusan kuliah gue adalah Business and Event Management, mungkin nanti jurusan yang pengen gue belajar di S2 itu yang berhubungan dengan marketing, dan pokoknya yang related sama itulah. Cuma gue sebenarnya pengen juga melanjutkan S2 di jurusan yang nggak sesuai sama jurusan kuliah gue, yaitu adalah gender equality, di mana kita pelajari persamaan gender. Pokoknya kayak gitulah, isu-isu sosial juga belajar. Itu yang gue cari tahu sejauh ini adalah kampus-kampus di Inggris itu banyak mempelajari tentang gender equality. Cuma itu kan belum diterima oleh banyak masyarakat di Indonesia ya, tentang persamaan gender gitu. Dan gue masih berpikir kalau misalnya gue belajar itu gender equality, persamaan gender itu, apakah nanti di kemudian hari kelak akan sangat berguna di Indonesia gitu. Jadi kan jangan sampai gue belajar S2 itu ya buang-buang waktu gitu. Harus bikin matang, yang namanya juga S2 gitu sih sebenarnya. Jadi ada 2 tadi harapannya, melanjutkan S2 di jurusan-jurusan yang umum aja, yang berhubungan dengan jurusan kuliah gue, atau si gender equality ini yang sebenarnya gue tertarik banget, cuma masih belum umum di Indonesia gitu. Atau mungkin gue tetap ambil gender equality, tapi gue kerjanya di luar negeri aja kali ya, kayak dulu. Iyalah. Gak bisa, lu di sana nggak ada sotomi, nggak ada batagor, nggak ada Astaga, nggak bisa gue. emang Kangen ya lu makan gituan, soalnya dalam juga sih di sana ya. Bisa jadi sih ya, kayak ya kadang-kadang aja homesick ya, tapi maksudnya oke gitu. Nyokap bokap lu sehat kan ya? Alhamdulillah sehat-sehat semua, adek juga Dava tuh sehat juga. Dava berarti sekarang kelas berapa ya? 2 SMA. Gila, sumpah. Dia pengen kuliah di mana? Gila, Dava. Insya Allah lanjut ke sini juga, Jerman. Oh, jurusannya belum kebayang. Rencananya sih masih mau ngikutin kita, tapi nggak tahu kan. Oke, berarti lu sekarang kerja di mana ya lu? Di Aachen juga, di institut gitu, institutnya RWTH. Itu sih. Ngerjainnya di bagian? Di bagian IT itu nama software tuh SAP, nama programming language-nya tuh ABAP. Bagian lebih ke data sih jatuhnya. Sejujurnya gue nggak semengerti itu, cuma ya thank you lo udah memberikan informasi itu ke gue ya. Gue yakin lo keren di sana. Ya, Masya Allah, kamu juga. Ini kan sebenarnya emang program lo ya, cuma gue pengen nanya nih. Lo di sana pernah nggak sih kayak kayak, lo kan bukan orang Jerman gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Nggak pernah. Mereka welcome banget sih orang Jerman tuh. Lebih ke ya semi welcome semi cuek gitu, kayak ya udah gitu. Ya lo bisa apa, ya udah ayo gitu kan. Terus juga ya mereka benar-benar inilah butuh kayak apa yang bisa lo kerjakan, dan emang rasa apa namanya, truth, kepercayaan. Trust. Ya, trust, bener. Nah, itu sih. Oke, berarti lo nggak ada rencana buat balik ke Indo dalam waktu dekat ya? Untuk liburan ada, untuk stay mungkin masih di sini, mungkin. Lo masih bisa, lo orang Sunda kan ya? Iya. Lo masih bisa bahasa Sunda nggak, gue tanya? Dari dulu emang nggak bisa, emang di rumah pun nggak make, jadi kayak oke. Oke lah kalau gitu. Siap. Makasih banyak Laras atas waktunya, sharing-sharingnya. Aku literally baru tahu, baru update banget literally. Nanti lo jangan lupa ya nonton gue di kompas.com kalau misalnya gue jadi host IGTV. Insya Allah. Tolong kabarin aja. Siap. Oke, Lulu, nanti kalau misalnya ada episode 2 yang pengen membahas apapun gitu, gue juga welcome banget loh. Terima kasih ya. Dengan senang hati. Iya, bokap gue kayaknya udah menunggu gue deh. Oh ya, sorry, siap. Mohon maaf lahir batin. Stay safe sama healthy di sana. Semoga kita ketemu sifatnya ya. Siap, insya Allah. Assalamualaikum. Bye. Bye.